Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali di kajian kitab Bulughul Maram ini. Pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang rukhsah, ya. Salah satu rukhsah dalam berwudu yaitu rukhsah mengusap. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah dulu. Iktida'an bil kitab wa tiba'an li sunnati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Safwana ibni Asalin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin walaya liyahunna illa min jinabati walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahu an-Nasaiyu wa Tirmidziyu wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Hadis yang ketiga dalam bab kebolehan mengusap khuf diriwayatkan dari sahabat Safwan ibnu Asal. Dari sahabat Safwan ibnu Asal. Bahwasanya beliau berkata, karena an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana talatata ayyamin walaya liyahunna. Nabi memerintahkan kepada kami para sahabat, ya, ketika kami sedang dalam keadaan menjadi musafir, sedang bepergian, ya, alla nanzi'a khifafana. Apa perintah Rasulullah? Apa? Allah nangzi'a khifafana. Kami, ya, diperintahkan untuk tidak mencopot khuf kami, muzah kami, selama 3 hari dan 3 malam. Illa min janabatin, kecuali karena mengalami hadas besar, ya, mengalami janabat. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tetapi, ya, boleh tidak melepas khuf itu dan hanya diusap saja ketika berwudu adalah ketika kita mengalami hadas kecil, seperti setelah buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Akhrajahu an-Nasaiyu. Hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ya, berarti di dalam Sunan An-Nasai, ya. Wa Tirmidziyu, dan Imam At-Tirmidzi, berarti di dalam Sunan At-Tirmidzi. Wa lafdhu lahu, redaksi yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini adalah milik Imam At-Tirmidzi, atau yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini mengindikasikan, ya, adanya
perbedaan redaksi, ya perbedaan redaksi hadis yang diriwayatkan dari Sofwan ibnu Asad. Ya, ini terjadinya perbedaan redaksi biasanya karena ada atau terjadi periwayatan bil makna, ya riwayat bil makna. Ibnu Khuzaimah dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa sahhahahu, dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah menilai hadis ini sahih. Ya. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat kesahihan. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, ya ada 5 syarat kesahihan hadis. Ya, yang pertama adalah ittisalur ruwat, ittisalus sanad, sanadnya muttasil, ya. Yang kedua, ya adalah turwat, perawi-perawinya adil, taat agama. Yang ketiga, turwat, yaitu punya konsentrasi yang baik, ya. Para perawinya punya konsentrasi, ya, kapasitas intelektual, hafalan, catatan yang tepat, gitu ya, yang presisi. Yang keempat, ya, ada musyudud, tidak bertentangan dengan jalur yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah adamul ilm, tidak mengandung cacat. Itu syarat hadis sahih. Setidaknya menurut Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah, hadis yang bersumber dari Sofwan ibnu Asal ini, ya, memenuhi kualifikasi yang 5 ini, yang akhirnya disimpulkan, ya, sahih. Hadis sahih ini adalah termasuk hadis yang makbul, ya, yang diterima sebagai hujjah, sebagai dalil. Lalu apa yang ditunjukkan, yang didalili, ya, oleh hadis ini? Jadi dikatakan kana an-nabiyyu ya'muruna idza kunna safran alla nangzi'a khifafana salatata ayyamin wala ya liyahudna. Para fuqaha menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk batas waktu kebolehan mengusap sepatu saat bepergian, saat safar, yaitu selama 3 hari 3 malam. Bagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa al-mashu alal khufain, mengusap sepatu, ya, kalau diterjemahkan sepatu mungkin terlalu luas cakupannya, tetapi kalau kita sebut saja khuf, ini ada definisi yang khusus, gitu ya. Khuf ini sejenis sepatu, tetapi sepatu yang spesifik jenisnya. Dia tidak tembus air, ya, biasa terbuat dari kulit, kemudian dan seterusnya. Nah, mengusap khuf ini adalah sebentuk rukhsah, keringanan, ya, keringanan bagi orang yang sedang berwudu. Jadi kalau kita berwudu, yang kita basuh itu kan muka, tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Membasuh kaki artinya menyiram kaki. Nah, menyiram kaki ini termasuk azimah, ya, perintah asal. Pada dasarnya yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah membasuh, menyiram kaki. Ya. Nah, dalam kondisi tertentu, ya, itu diperbolehkan diganti, ya, nggak dibasuh, nggak disiram,
tetapi cukup diusap saja. Nah, dalam kondisi seperti apa yang membolehkan diusap ini? Kewajiban membasuh, menyiram dengan air diganti dengan mengusap ini, yaitu ketika orang memakai khuf ini, ya. Khuf ini sejenis sepatu. Tapi kalau kita lihat di internet itu ada yang jualan khuf ya, di grup itu saya kira kemarin di share gambar khuf, harganya mungkin 150-an ribu mungkin ya sepasang. Itu seperti kaos kaki, cuma terbuat dari bahan kulit ya. Kemarin juga disampaikan oleh Ustazah Raihanah bahwa beliau punya khufnya dan lebih kayak kaos kaki dibanding sepatu, tapi terbuat dari kulit memang. Nah, ini biasa digunakan untuk orang-orang di kawasan yang dingin atau musafir gitu ya. Nah, itu kalau harus dilepas itu terkadang merepotkan. Kalau dalam cuaca yang sangat dingin ya, misalnya sedang kita di luar, kalau mau dibasuh kakinya itu akan sangat dingin sekali. Nah, syariat ya itu memberikan keringanan, kemudahan, ya, rukhsah, yaitu boleh tidak dibasuh kakinya, hanya cukup diusap saja sepatu atau kaos kaki yang terbuat dari kulit tadi. Nah, itu adalah rukhsah. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama ya membolehkan hukumnya ya, dibolehkan untuk mengusap khuf. Sebagaimana diulas kemarin juga bahwa ada juga ulama itu yang melarang ya, melarang atau tidak mengizinkan diganti dengan cara membersihkan yang lain, harus dibasuh. Ya, harus dibasuh. Tapi mayoritas ulama yang mengatakan boleh diusap saja sebagai bentuk rukhsah. Nah, di hadis yang sekarang ini yang sedang kita kaji sekarang itu dijelaskan tentang batas waktunya, ya, batas waktunya, yaitu selama 3 hari 3 malam. Di sini dikatakan salah satu ayamin wala ya liyahunna, 3 hari. Kalau disebut yaum itu berarti ya dari pagi sampai sore sampai maghrib. Nah, kalau lailah itu ya dimulai dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Nah, berarti ya itu saja 3 hari 3 malam itu. Jadi bagi musafir itu intinya ya berdasarkan hadis ini boleh mengambil rukhsah ini selama 3 hari 3 malam. Nah, kalau dia masih dalam musafiran ya lebih dari 3 hari 3 malam, bagaimana? Ya harus kembali kepada syariat yang pertama, yaitu kembali kepada keharusan membasuh kedua kaki saat berwudu. Tidak boleh lagi mengusapnya. Ya. Ini batas maksimal ya, diperbolehkan mengusap muzah atau khuf. Dari hadis ini itu juga bisa dipahami bahwa yang mengusap muzah ini hanya boleh ya dilakukan ketika seorang musafir itu mengalami hadas kecil, ya, mengalami hadas kecil. Misalnya habis BAB, habis buang air kecil, atau baru bangun tidur kemudian mau sholat, ya berwudu. Nah, kemudian ketika akan membasuh kaki itu nggak dibasuh, diusap saja. Nah, ini bolehnya seperti itu. Tetapi kalau dia tidur kemudian mimpi basah, dia kemudian mandi, ya, mandi seluruh tubuhnya dibasuh, dia tidak boleh menyisakan, ya, menyisakan kakinya tetap
pakaiin khufnya, ya, kemudian nanti dia niat untuk mengusap khufnya, ini tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena di sini dikatakan illa min janabatin, kecuali dari hadas besar, ya, karena jinabah. Ini harus dicopot, kira-kira gitu. Nah, kalau hadas kecil itu masih diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Dalam hadis ini ada redaksi gini, teman-teman. Karena an-nabiyyu ya'muruna idza kunna safaran. Ya'muruna, ada kata Rasulullah memerintahkan kami, ya, para sahabat. Kata ya'muruna, ya, zahirnya suatu perintah itu, ya, nilainya wajib. Ada sebuah kaidah usul fikih mengatakan mutlaqul amri yadullu alal wujub. Bahwa sebuah perintah itu ketika disampaikan, pengertian pertamanya, ya, dia bernilai wajib. bernilai wajib. Bernilai wajib. Nah, ini makna pertama. Tetapi pada umumnya mayoritas ulama, kalau bukan kesepakatan ulama, tidak ada yang mewajibkan, ya. Tidak ada yang mewajibkan. Bahkan ada satu riwayat mashul khuf saat berwudu itu bukanlah sebuah kewajiban, ya, bukan sebuah kewajiban. Hanya kemubahan saja, boleh hukumnya. Ya. Hukumnya boleh, hukumnya mubah, bukan sampai ke taraf wajib. Nah, ijma ini, ya, menjadi dalil, ya, untuk mengalihkan, memindah makna dzahir tadi itu yang dari kata ya'muruna yang artinya perintah yang bersifat wajib, ya. Dengan adanya ijma ini, maknanya tidak bermakna wajib, perintah yang tidak wajib, hanya perintah yang bersifat mubah saja. Dan ini banyak di dalam nas-nas, teks-teks Al-Quran maupun hadis. Jadi tidak semua perintah dalam Al-Quran dan hadis itu sifatnya wajib. Misalnya ada ayat yang mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah. Kira-kira makan dan minum itu wajib, sunnah, atau mubah? Nah, kalau bagi para ulama, ya, perintah di situ menunjukkan kebolehan kita makan. Itu merupakan sesuatu yang hati, gitu, ya. Nah, ini pembahasan terkait dengan kata ya'muruna. Nah, ketika ternyata mashul khuf itu hukumnya adalah mubah, gak wajib, gak sunnah, ya. Lalu lebih utama mana antara mengusap khuf ketika dalam keadaan diperbolehkan tadi, hajat, safar, ya, dengan membasuh kaki sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran, ya, mana yang lebih utama? Kalau dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib, ya, lebih utama dibasuh, ya, lebih utama dibasuh. Jadi dibanding ngusap muzah khuf, ya, itu lebih utama untuk dibasuh. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yauman wa lailatan lil muqimi yakni fil mashi alal khuffain akhrajahu Muslimun. Hadis berikutnya diriwayatkan atau bersumber dari sahabat
ya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, ja'ala an-nabiyyu salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqimi. Rasulullah membolehkan ya 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Mukim ini artinya dia tidak bepergian, ya, teman-teman. Dia ada di rumah, ya, tidak dalam keadaan safar. Nah, hadis ini memberi tambahan, melengkapi hadis riwayat Sofwan bin Asal tadi. Kalau Sofwan bin Asal tadi hanya menjelaskan untuk musafir, ya. Nah, di dalam riwayat Sayyidina Ali, selain ada keterangan batas waktu kebolehan mengusap khuf untuk musafir, juga ada dalil, ya, dasar keterangan kebolehan mengusap khuf bagi orang yang di rumah, ya, di rumah yauman walailatan, batas waktunya ya selama sehari semalam, ya. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau mukim, orang yang tidak bepergian, itu 1 hari 1 malam. Yakni fil maski al khufain, maksudnya batas waktu tersebut adalah batas waktu untuk mengusap khufain. Nah, redaksi ini, ya, yakni fil maski al khufain, itu ada di dalam matan hadis, ya, ada di dalam matan hadis, ada di dalam teks hadisnya. Tetapi itu bukan kata-kata Nabi, juga bukan kata-kata sahabat yang menyampaikan itu, tetapi ya kata-kata ini berasal dari perawi, ya. Hadza mudrajun min kalami aliyin au min ghairihi min arwa. Ini ada tambahan idraj. Jadi hadis ini adalah hadis mudraj, ya, teman-teman, istilahnya di dalam ilmu mustalahul hadis adalah hadis mudraj. Hadis mudraj ini artinya adalah sebuah tambahan, ya, yang berasal dari perawi hadis, sisipan. Hadis ini, ya, tadi itu menunjukkan ala masyru'iyatil mashi lil mukimi, yaitu disyariatkannya masku alal kufain juga, ya, bagi orang yang mukim. Nah, dibedakan waktunya, batas waktunya antara orang yang mukim dengan orang yang musafir. Kalau musafir 3 hari 3 malam, ya. Kalau orang yang mukim itu hanya sehari semalam. Ini karena salah satu hikmahnya, orang kalau bepergian itu lebih repot, ya. Ketinggalan bis lah, ketinggalan kendaraan, ketinggalan rombongan, atau kalau harus copot sepatu itu agak riuh juga, ya. Sehingga lebih banyak, ya, rukhsah yang diperbolehkan, ya, bagi musafir dibanding orang yang mukim. Hadis berikutnya, wa an Tsauban qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum ayyam sahu alal asaibi, yakni al amaima wat tasakhini wat tasakhina, yakni al khifafa. Diriwayatkan dari Tsauban, ya. Tsauban ini salah satu budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kemudian dimerdekakan, kemudian belajar banyak kepada Rasulullah. Nah, beliau ini salah satu anak muda yang kemana-mana itu ngikut kepada Rasulullah, baik Rasulullah di Madinah maupun kalau keluar kota itu selalu ikut. Jadi beliau ini punya banyak kenangan, banyak riwayat bersama Rasulullah. Nah, salah satunya adalah hadis ini. Ya. Nah, di mana Tauban mengatakan Rasulullah ya mengirim sariyah. Sariyah ini satu kelompok kecil pasukan gitu, yang di mana Rasulullah tidak ikut rombongan itu. Ya. Ada istilah apa namanya sariyah, ada istilah ghuzwah gitu ya. Nah, kalau ghuzwah itu biasanya perang yang mana Rasulullah di sana ikut. Nah, kalau sariyah itu istilah untuk menyebut rombongan apa ya, semacam unit gitu yang dikirim oleh Rasulullah, dan Rasulullah nggak ikut di unit ini, tidak terjun langsung. Nah, Pak Amarahum ayam sahu alal asoibi. Nah, Rasulullah memberi instruksi kepada pasukan yang beliau berangkatkan, yang beliau kirim ini, ya, agar mengusap imamahnya ketika berwudu. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran, ya, misalnya katakan indah kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum. Kalau kalian akan sholat, basuh wajah kalian, kedua tangan kalian, dan usaplah wamsahu bi ru'usikum, kepala kalian atau rambut kepala kalian. Di dalam hadis ini, teman-teman, perintahnya berbeda. Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengusap rambut kepala, tapi memerintahkan untuk mengusap al-asaib, yakni al-amaim, yaitu sorban. Karena ya ada orang Arab yang pakai sorban itu ya. Jadi kalau harus dicopot, itu harus repot juga, gitu kira-kira. Ya, kalau dicopot itu akan merepotkan. Nah, ketika dalam kondisi yang menyulitkan seperti itu, Rasulullah memerintahkan untuk mengusap serbannya saja, nggak perlu diusap rambutnya. Nah, ini menurut sebagian ulama di luar mazhab Syafi'i, ya, ada yang membolehkan semacam itu. Misalnya dalam mazhab Hambali memperbolehkan semacam itu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan hanya mengusap serban, ya, yang menutupi rambut kepala. Harus ada rambut kepala yang terusap, ya, terusap, baru kemudian disempurnakan dengan mengusap serban, ya. Nah, itu kalau di dalam mazhab tidak boleh hanya serbannya saja, rambutnya kemudian diabaikan, itu tidak diperbolehkan, tidak sah wudhunya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ya hanya sebagai anjuran saja, ya, sebagai anjuran saja, sebagai penyempurna dari mengusap kepala. Wa tasakhina, dan mengusap tasakhin, yakni al-khifaf. Maksudnya tasakhin ini adalah khuf. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berarti dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud berarti dalam kitab Sunan Abu Dawud. Wa sahhahahu al-Hakimu, dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ya, dalam kitab Mustadraknya. Hadis berikutnya, wa an Umar radhiyallahu an mauqufan wa an Anasin marfu'an. Diriwayatkan dari sahabat Umar ibn Khattab
radhiyallahu an, mauqufan secara mauquf. Artinya hadisnya adalah hadis mauquf. Hadis mauquf ini artinya kata-katanya itu bukan kata-kata Rasulullah, tapi kata-kata sahabat, ya. Ma udhifa ila sahabi min qaulin, ya, au fi'lin. Jadi apa-apa, ya, kata-kata atau perbuatan yang disandarkan kepada seorang sahabat itu disebut hadis mauquf. Nah, kalau disandarkan kepada Rasulullah namanya hadis marfu', ya. Kalau disandarkan yang berkata-kata, yang bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa taala, maka namanya adalah hadis qudsi. Kalau yang berkata-kata tabi'in namanya hadis maqtu'. Nah, ini kita diperkenalkan kembali, ya, diingatkan kembali tentang istilah, ya, mauquf dan marfu'. Hadis ini, ya, bersumber dari dua orang sahabat, ya. Yang pertama dari Sayyidina Umar bin Khattab secara mauquf, artinya ini hadisnya bukan kata-kata Rasulullah, tapi kata-kata Umar ibnul Khattab. Tapi ada jalur lain yang menyebutkan hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Oke, hadis ini menjelaskan
Halo teman-teman, nyambung ya? Tes tes. Yes, Ustaz. Oh ya, oke. Ya sudah Ustaz. Ustaz tadi agak lama hilang. Iya, mau oke. Orang yang belum suci ya, kemudian dia pakai khuf, ketika dia ingin berwudu, dia tidak boleh ngambil rukhsah ini. Intinya seperti itu. Baik teman-teman, itu mungkin beberapa hadis yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Saya ingin mengajak ya teman-teman untuk mengambil satu ibadah, yaitu ibadah menghafal satu hadis setidaknya ya. Saya mengajak teman-teman setidaknya setiap kita ngaji seminggu sekali ini ada satu hadis yang kita hafal. Ya. Sebagaimana disampaikan kemarin, ada hadis yang sangat masyhur di kalangan ahli hadis yang mengatakan begini. Nadarallahu imro'an sami'a maqalat fawa'aha. Dalam riwayat yang lain ya fahafidhuha. Allah akan memberi nadrah, cahaya, keceriaan gitu ya pada hari kiamat kelak. Orang yang mau mendengarkan sabda-sabda. Jadi ini ibadah kuping, mendengar bacaan hadis ya. Fawa'aha. Kemudian dia menghafalkan. Menghafalkan hadis itu ada keutamaan. Karena itu saya ngajak satu kali pertemuan kita ngapalin satu hadis gitu teman-teman ya. Yang gampang saja karena hadisnya hampir semuanya mirip-mirip ya. Hampir semuanya mirip-mirip. Kita ambil hadis yang paling pendek ya, yang paling gampang. Mana kira-kira? Hadis dari Sofwan bin Asal saja ya. Kita hafalkan, kita baca bareng-bareng dulu ya. Lalu kemudian kita coba hafalkan biar masuk ya ke memori kita. Oke, saya akan mulai ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibni As-Salih. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya idza kunna safran alla nanza'a khifafana salasata ayyamin walayaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Oke, sekali lagi. Wa an Sofwana ibni As-Salih qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
idza kunna safran alla nanza'a khifafana salatata ayyamin walaya liyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Sekali lagi, wa an Sofwana ibni Salim qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salatata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin au baulin au naumin. Oke, semoga sudah hafal ya teman-teman. Saya kira mudah dihafalkan. Silakan, belum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Oke, tidak ada. Yang untuk masalah hadis yang tadi Ustaz ini yang menghafal hadis, mohon teksnya di-share dan terjemahnya mungkin ya, biar sekalian dikasih harokat disakalin gitu biar kita bisa baca, Ustaz. Oh iya. Mohon maaf saya tadi lupa. Bisa di grup. Ini tidak pegang kitabnya ya. Baik, nanti di-share di grup. Ibu Siti Maryam ada di grup atau gimana? Ya, kalau ada nanti biar di-share. Kayaknya sih ada, iya. Oh, ada. Oke, biar nanti di-share sama Mbak Anissa. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup ya kajian kita pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya kan. Iya kan, Abu Tayyib kan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hal. Jadi kalau kita mengkaji hadis itu kita selalu menyebut nama orang solih. Yang pertama pasti Rasulullah. Tapi kalau Rasul kan disebut gelarnya saja biasanya An-Nabiyyu atau Rasulullah SAW. Tapi yang disebut nama biasanya adalah para perawinya, khususnya para sahabat kalau di kitab Bulughul Maram ini. Imam Sufyan ibnu Uyainah itu pernah mengatakan begini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Tanzil rahmah inda dzikris sholihin. Rahmat Allah itu akan turun kepada kita saat kita menyebut nama orang saleh. Kita tadi ya selama kajian kita menyebut nama Sofwan ibnu Asad, sahabat, Ali bin Abi Thalib, sahabat juga, Umar bin Khattab, sahabat, Anas bin Malik, sahabat juga. Jadi semoga ini menjadi sarana ya, menjadi wasilah bagi turunnya Allah Subhanahu wa taala ya pada malam hari ini kita yang mengikuti kajian khususnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz, syukron jazilan.